Selamat malam. Ya, Maaf Bu, kami dari pihak bank untuk menyampaikan rumah Ibu beserta isinya akan kami sita. Oleh karena itu, Ibu kami berikan waktu 1x24 jam untuk meninggalkan rumah ini. Dengan mereka. ya ampun. Tega banget ya, Pak. Ya, Waalaikumsalam. Pak Ustadz, kamar ini harus diruqyah. Saya yakin sumbernya dari sini, Pak Ustadz. Masa saya punya pembantu nggak ada yang betah? Bolak-balik ganti terus. Insya Allah. Tolong dibantu ya, Pak Ustadz. Mari Pak Ustadz. Aduh, tuh kan Pak Ustadz. Kayaknya emang kekuatan jahatnya dari sini, Pak Ustadz. Masa tiba-tiba ada beling di sini? Mah, kamar ini kan udah lama kosong. Jadi kalau berantakan ada beling segala ya wajar. Mama nggak usah mikir macam-macam deh. Apa? Pak Ustadz, tolong diruqyah ya. Saya ngobatin kaki saya dulu sebentar ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ahlikid zalimin. Sakit banget. Aduh. Kenapa bisa gini sih? Sakit banget sih. Ya ampun. Papa kemana sih? Semalaman nggak pulang. Au. Aduh. Ina. Ina. Ya, Bu. Cepet cariin taksi. Saya mau ke dokter, ya. Ya, Bu. Aduh. 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 Pak. Papa kemana sih semalaman gak pulang? Kenapa sih, Pak? Kok kayak orang stres gitu? Kita bangkrut, Mah. Hah? Bangkrut? Maksudnya apa, Pak? Aku tertipu. Padahal aku yakin banget sama mega proyek ini. Aku juga udah ngadain semua aset dan kekayaan kita, bahkan rumah ini. Apa? Jadi kita mesti keluar dari rumah ini, Pak? Ih, Papa, aduh. Papa kenapa sih nggak mau rundingan dulu sama Mama? Kenapa Papa bisa sebodoh itu ketipu orang? Ini semua gara-gara kamu. Salah aku? Salah aku di mana, Pak? Ya, karena kamu sering menzolimi orang. Karena kamu menzolimi Retno sampai anaknya meninggal. Dan dia mendoakan kita yang jelek-jelek. Ih, kok larinya ke situ-situ sih, Pak? Udahlah, Pak. Emang dasar Papa yang bodoh. Berhenti mengatakan saya bodoh. Dasar istri kurang ajar. Ye, emang papanya yang bodoh bisa ketipu orang kok. Papa seumur-umur gak pernah nampar Mama. Emang Papa kira kalau Papa nampar Mama terus Mama stop bilang Papa bodoh? Emang Papa bodoh, suami bodoh. Kenapa? Mau nampar lagi, Pak? Tampar! Emang dasar Papa bodoh. Hari ini juga. Kamu saya ceraikan. Pak! 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 Bu, taksinya udah datang, Bu. Gak jadi! Bu, kok nggak jadi? Gak jadi ya gak jadi! Dasar bodoh! Suruh itu tukang taksinya pergi! Kamu juga sekalian pergi sana! Pergi!
Mari Bu. Nih. Ibu, diminum airnya. Makasih Pak Ustadz. Ya. Saya bingung Pak Ustadz. Kenapa musibah itu datang terus ke saya? Padahal kan rumahnya udah diruqyah sama Pak Ustadz. Tapi kenapa sial terus ya? Begini Ibu. Musibah itu datangnya dari Allah. Bukan karena rumah Ibu itu sial. Musibah bisa jadi ini adalah ujian dari Allah. Dan bisa jadi ini adalah azab karena dosa-dosa yang pernah diperbuat. Jadi ada baiknya Ibu itu lebih mendekatkan diri pada Allah. Sholat malam, mengadukan semua kesulitan Ibu, membaca Al-Quran, agar jiwa Ibu itu tenang, hati Ibu itu tentram. Insya Allah, Ibu akan diangkat dari kesulitan yang Ibu alami. Ya, makasih Pak Ustadz ya. Ya. Silakan Ibu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Keluarkanlah aku dari kesulitan ini ya Allah. Tolonglah aku ya Allah. Beri keajaiban supaya rumah ini tidak jadi disita ya Allah. Tolong ya Allah supaya aku tidak keluar dari rumah ini ya Allah. Amin. Amin. Peringatan untuk berhati-hati dalam sikap dan ucapan kita kepada sesama manusia juga termaktub dalam hadis riwayat Imam Bukhari yang berbunyi, hati-hatilah terhadap doa orang yang terzolimi, karena tidak ada satu penghalang pun antara doa tersebut dengan Allah. Ya, sebentar. Sabar. Ya. Selamat malam. Ya. Maaf Bu, kami dari pihak bank untuk menyampaikan rumah Ibu beserta isinya akan kami sita. Oleh karena itu, Ibu kami berikan waktu 1 kali 24 jam untuk meninggalkan rumah ini.